Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Di video kali ini saya akan membagikan menu-menu masakan selama 1 minggu, yaitu dengan cara saya food prep sayuran pas minggu lalu. Untuk food prepnya saya sudah share, dan untuk fotonya juga saya selalu tampilkan di setiap awal menunya. Di menu pertama saya ini membuat tempe dan juga terong. Itu disebutnya apa ya, pecak ataupun lalap ataupun tutul. Kalau lalap gitu kan dia identik dengan yang mentah. Nah di sini saya hanya goreng tempe. Jadi ini tempenya udah saya marinasi dengan Royco. Maaf ya aku sebut merek karena aku pakainya Royco, dan juga saya kasih garam. Nah untuk sambalnya sendiri saya cuma pakai cabai campur, yaitu cabai merah, terus cabai setan, ada rawit hijau, dan juga ada bawang merah. Ini untuk sambalnya, jadi saya tidak pakai tomat di sini. Untuk menunya itu benar-benar simple banget, tapi ini bikin selalu nambah nasi ya. Kalau misalkan kita lebih seneng, atau bunda-bunda lebih seneng dengan yang masih anget gitu, bikinnya 2 kali, jadi untuk makan pagi dan makan sore, nggak sekalian semuanya kayak gitu. Nah ini untuk resep sambelnya bener-bener simple, tidak pakai lain-lainnya, cuma cabai dan juga bawang, tidak pakai bawang putih ya. Dan di sini saya lanjut untuk menggoreng si terongnya ini. Jadi tidak ada bumbu-bumbu lainnya, ini menunya bener-bener simple banget, mudah banget buat yang baru belajar masak kayak aku ini. Pokoknya ini tuh menu tersimpel tapi itu nikmat banget. Bisa juga kita tambahin pakai tahu goreng kayak gitu. Ini untuk menu hari ini. Segini udah alhamdulillah banget. Jadi masaknya itu 2 kali ya, pagi dan sore. Dan itu tempe sisanya aku gunakan untuk anakku, jadi nggak aku masukin ke sana. Ini untuk menu kedua. Jadi si ikan bandeng presto ini saya beli kemarin itu 10.000 dapat 3. Yang 2 udah aku goreng untuk bekal suami, dan juga satunya untuk berbagi ke ibu mertua. Dan juga di sini aku tambahin pakai ikan pindang yang lainnya, jenisnya beda. Jadi menu aku tuh simple-simple banget. Nah di sini aku mau bikin tumis kangkung ataupun kangkung sayur bening gitu. Tapi di sini saya cuma pakai bawang merah dan juga bawang putih. Dan aku nggak pakai tomat. Ini sengaja aku agak coklatin supaya dia itu tanpa menggunakan kecap pun dia udah agak coklat untuk kuah kangkungnya tersebut. Jadi cara memasak kangkung itu banyak banget, bisa dengan olahan bikin urap, bikin tutul. Gimana sih bun tutul itu? Jadi kangkungnya ini cuma kita rebus aja, terus kita bikin sambal, kita tutulin pakai sambal. Kalau untuk bikin urap juga itu gampang banget. Nah ini aku bikin tumis begini pun berbeda-beda, ada yang pakai sambal, pakai irisan cabai, terus irisan tomat kayak gitu. Di sini karena aku kan bareng sama anakku, jadi nggak aku pakein cabai, tapi ini untuk suamiku aku bikinin sendiri untuk sambalnya. Dan sambalnya ini sama seperti yang kemarin, hanya cabai dan juga bawang merah tanpa tomat ya teman-teman. Semoga dengan videoku mengenai menu masakan selama 1 minggu ini bisa membantu teman-teman dalam membuat rencana menu harian kayak gitu. Selera orang itu berbeda-beda, mungkin ada yang seleranya sama seperti ini, yang suka yang simple-simple dan apa ya,
nggak suka yang masakan terlalu berat, kayak misalkan masakan yang bersantan-santan gitu kan masakan yang berat. Kalau kayak gini kan dia itu masakan yang sangat simple. Untuk garam dan juga penyedap rasa itu opsional, tergantung teman-teman suka yang asin ataupun yang sedang. Ini untuk menu yang hari kedua, alhamdulillah ada tumis kangkung dan juga itu ada ikan, dan ini untuk sambalnya. Untuk menu hari ketiga saya hanya memasak pindang ayaman. Mungkin di daerah lain itu untuk namanya ini berbeda ya, tapi bisa lihat caranya dan bumbunya. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Cabainya tersebut ada cabai merah dan juga cabai rawit hijau. Seharusnya di sini juga ditambahkan sedikit tomat. Kalau misalnya teman-teman nih suka banyak tomat, bisa juga tambahin tomatnya itu 1 biji gitu. Tapi kalau aku kalau masak kayak gini tuh setengah gitu tomatnya. Dan di sini saya juga tambahkan daun jeruk, begitupun daun salam, supaya tidak begitu bau amis dari si ikan pindang tersebut. Nah, di sini juga kita banyakin airnya. Kalau untuk air pindang sendiri yang aslinya itu rasanya asin. Nah, jadi kita misalkan pengen rasanya itu asin kayak air pindang yang asli, bisa ditambahin juga garamnya itu agak banyak. Dan di sini juga saya pakai lengkuas sedikit aja, digeprek gitu, dan aku di sini kasih sedikit asam jawa. Jadi asam jawanya tuh jangan terlalu banyak ya, nanti dia jadinya kayak asam gitu. Sekitar 2 bijian gitu, kan ada bijinya. Nah, kita ambil 2 bijian gitu aja, itu udah bikin aromanya itu makin sedap. Ini resep aku dari nenekku, dari ibuku juga sama kalau masak ikan pindang ayaman seperti ini. Cuma bedanya airnya itu memang dari air pindangnya asli, terus ditambahin pakai air biasa. Berhubung di kota ini nggak ada, jadi saya menggunakan pure air asli. Ini untuk aku menu hari ini, menu hari ketiga. Jadi ini tuh rasanya seger, pedas, ada asam, ada manisnya juga. Tambahin juga gula pasir sedikit ya. Untuk menu hari keempat ini adalah bumbu-bumbunya. Di sini ada penyedap rasa, garam dan juga bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, jahe dan juga kunyit. Di sini juga aku kasih cabai merah, cabai setan dan cabai rawit hijau. Nggak lupa juga ini daun salam dan jeruk dan juga dikasih serai. Sebenarnya di sini juga dikasih sama kemiri, nggak begitu banyak, 1 ataupun 1,5 gitu. Karena ini saya lupa pertamanya, nanti saat udah diulek itu aku kasih tambahan. Jadi yang kita ulek cuma bumbu-bumbu ini aja. Dan untuk daun salam, daun jeruk dan daun serai kita gunakan nanti kalau pas saat kita lagi ngegoreng gitu. Kalau si bumbu uleknya itu udah wangi, baru kita cemplungin si bumbu-bumbu lainnya tersebut. Bisa juga kita pakai blender kalau memang ada blender ya. Kalau nggak ada bisa diulek kayak gini, toh nguleknya itu gampang banget, mudah banget. Kalau untuk rasa asin dan juga agak manis gitu tergantung selera teman-teman, bunda-bunda semua, untuk takaran garam ataupun penyedap rasanya. Di sini aku hanya membagikan untuk bumbu-bumbunya tersebut. Jadi ini untuk menu keempat ini aku bikin pedesan balungan. Nah, berhubung di sini cabai sedang mahal, jadi aku gunakan cabainya itu nggak begitu banyak, yang penting kerasa pedes gitu. Kalau pengen rasa pedesnya itu bener-bener nampol, hot banget, bisa diganti dengan cabai setannya itu dibanyakin dibanding cabai rawit hijaunya. Tapi bagi yang perutnya itu suka bermasalah kalau pakai cabai rawit yang setan, cabai rawit setannya itu sedikit aja, kita banyakin yang merah dan juga cabai rawit hijaunya. Nah, nggak lupa juga untuk serai, salam dan juga daun jeruk. Di sini daun jeruk, daun salam, daun serai gitu
gunanya buat dia itu jadi wangi dan nggak bau amis dari si ayamnya tersebut. Nah, untuk ayamnya ini kita bisa masak dulu, yaitu kita rebus dulu gitu loh bun, tanpa pakai bumbu ya. Misalnya mau dibumbuin pakai bumbu racik itu bisa banget, itu bikin nambah enak. Di sini aku nggak masak lagi, jadi aku cuma rebus biasa tanpa bumbu, cuma sedikit garam aja aku kasihnya. Atau ini juga kan lagi dibumbuin, nanti kita biarin aja biar si bumbunya itu nyerep sama si tulang-tulangnya tersebut. Di sini juga aku kasih sedikit kecap supaya dia agak warnanya itu lumayan cantik. 1 kilo sebuah tulang ayam ataupun balungan kayak gini bisa untuk 1 hari dari pagi sampai sore. Untuk menu hari kelima di sini aku bikin bakwan jagung, dan juga nanti aku mau bikin sayur gitu. Nah, untuk bakwan jagungnya sendiri ini aku menggunakan 2 buah jagung, aku beli Rp5.000 pas food prep tersebut. Nah, ini tuh bisa digunakan untuk 2 kali goreng, misalkan pagi dan juga sore, karena kalau misalnya digoreng sekalian gitu nanti jatuhnya dia itu nggak krenyes lagi. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya resepnya supaya lama gitu ya, tetap krenyes. Bisa juga nih di share di kolom komentar ya teman-teman, bunda-bunda semua. Untuk bumbunya di sini aku cuma pakai kemiri, bawang putih, ketumbar, dan juga sedikit aja untuk ladanya supaya dia nggak pedas. Ini aku nggak kasih telur, cuma pakai bumbu ini aja. Terus itu tepung terigu, aku belinya yang kiloan gitu loh bun, aku beli 1/4 di warung, jadi nggak pakai yang bermerek gitu. Nah, untuk si bakwan jagung tersebut bisa juga misalkan ditambahin kayak tepung beras sedikit aja, entah itu 2 sendok ataupun 3 sendok. Tapi di sini aku hanya menggunakan pure tepung terigu karena tepung berasku habis. Untuk bumbunya pun simple banget. Untuk tekstur sendiri lebih ke agak kental gitu supaya dia lebih padat tekstur yang di di dalamnya itu, jadi luarnya krenyes tapi dalamnya empuk gitu loh bun. Di sini gunakan api yang kecil, jadi biar kalau misalkan pas si minyaknya ini udah panas, kita kecilin sampai yang paling terkecil, bener-bener kecil ya, supaya tersebut meskipun di dalamnya empuk gitu tapi dia matang, enggak yang masih mentah gitu. Bisa juga misalkan teman-teman bunda-bunda gitu suka yang pakai telur, itu bisa tambahin 1 butir telur. Tapi kalau untuk aku pribadi pas awal nyoba sampai ini bikin ke beberapa kalinya itu nggak pernah pakai yang namanya telur, jadi cukup kayak gini aja udah enak banget. Ini buat lauk ataupun untuk cemilan biasa gitu, pakai sambal ataupun pakai saus. Dan setiap kali kita sedang memasak jangan lupa untuk koreksi rasa. Misalkan untuk bumbu ulek udah dikasih penyedap dan juga garam, pas udah di adonan bisa sedikit kita icipin gitu kurang apa. Ini untuk menu selanjutnya aku bikin sayur bening. Aku cuma pakai bawang merah dan juga bawang putih. Di sini saya nggak pakai tomat lagi karena tomat itu pas belanja mingguan aku nggak beli, jadi ya memang nggak ada tomatnya. Begini pun sudah enak banget, namanya juga sayur bening ya. Nah, ini si oyongnya itu aku bikinin sayur bening aja. Kalau teman-teman suka dibikin sop gitu bisa ditambahin pakai bakso dan juga dibikinin bumbu ulek gitu. Bisa juga pakai bumbu racik yang sop gitu, itu udah rasanya enak banget. Biasanya kalau sayur oyong ini aku bikin sop pakai bakso, kadang juga aku pakein sama bihun. Ini untuk menu hari kelimanya.
Untuk sambalnya tersebut sama seperti hari-hari sebelumnya, jadi di sini aku nggak share untuk sambalnya tersebut. Dan untuk adonan yang masih sisa itu bisa untuk digoreng lagi untuk sorenya. Tadi bakwan jagungnya udah dimakan 3 sama suamiku dan juga anakku, jadi sudah berkurang, ini sisanya. Untuk menu hari ke-6, di sini aku bikin tumis sawi putih. Bumbunya itu sama ya, cabai, bawang merah dan juga bawang putih. Di sini aku kasih cabai karena aku nggak bikin sambal. Si cabainya itu aku gunain buat besoknya lagi untuk aku bikin telur balado. Karena kalau telur balado tanpa cabai gitu kurang ya. Nah kalau untuk tumis gini kan dia cabenya nggak begitu banyak butuhnya. Jadi si tumis sawi ini simpel banget kalau buat kita ibu rumah tangga yang pagi-pagi buta itu udah harus masak buat bekal suami. Nah ini cocok banget, bisa dipadu-padankan sama telur dadar yang pakai daun bawang gitu, ataupun telur ceplok, ataupun yang lainnya kayak ayam goreng gitu-gitu. Jadi masuk semua. Kalau untuk masalah kuahnya itu opsional ya, mau yang agak berkuah ataupun sedikit lebih kering. Nah jangan lupa juga kita tambahin garam dan juga penyedap. Setiap masak aku cuma pakai garam dan penyedap karena aku nggak pakai micin. Dan untuk gula juga itu tuh jarang banget yang masakan pakai gula, tergantung si masakannya aja. Dan untuk menu selanjutnya di sini aku bikin tahu goreng, tapi aku pakaiin tepung. Jadi ini aku pakai tepung terigu dan juga sedikit tepung tempe. Ada kan tepung tempe Kobe gitu, nah aku kasih 2 sendoknya, terus sisanya aku pakaiin tepung terigu yang biasa aku beli kiloan gitu. Karena anakku itu suka yang kriuk-kriuk, jadi bisa kayak giniin. Nah itu agak gosong ya. Kalau pakai wajan yang kayak gini tuh dia cepat banget gosongnya, entah mengapa. Nah itu kan udah ada bumbu racik, udah ada tepung kobenya, terus tepung terigu. Kita juga bisa tambahin garam sama penyedap rasanya, tapi sedikit aja ya, supaya dia itu lebih sedikit asin, karena si tahu putih ini kan dia nggak asin. Jatuhnya kalau misal nggak dikasih garam lagi, nggak dikasih penyedap lagi, itu tuh jadinya hambar, asrek gitu loh bun, nggak ada rasanya. Nah ini untuk satu tahu. Untuk menu hari ke-7 di sini aku nggak record karena buru-buru banget masaknya. Dan aku bikin telur balado gitu, bumbunya sama seperti telur balado yang lainnya. Bawang merah, bawang putih, cabai dan juga kemiri. Jangan lupa juga untuk kecap, garam, gula, begitupun penyedap rasa.